Halo, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia Elfaradisa Hanafi dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis, riwayah, dan diroyah. Sebelum masuk pembahasan, saya ingin menjelaskan ilmu hadis itu sendiri. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis adalah al-qawaidul mu'arrafah bihalil rawi wal marwi. Al-qawaid itu adalah bentuk jamak dari mufrad qaidatun, yaitu adalah kaidah. Jadi al-qawaid adalah kaidah al-mu'arrafah yang mengetahui bihali keadaan ar-rawi perawi dan marwi, yaitu yang direwayatkan. Kemudian siapa itu marwi dan apa itu marwi? Siapa itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi Muhammad SAW, atau disebut dengan sanad. Apa itu marwi? Jadi marwi itu adalah isi berita yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW, atau disebut dengan kata matan. Nah, di sini sanad dan matan. Jadi sanad itu adalah dari hubungan dari antara perawi 1, perawi 2, perawi 3, perawi 4 dan seterusnya sampai tersampainya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian marwi itu adalah sebuah berita atau isinya yang dibawa oleh para perawi tersebut. Nah, kemudian di sini ilmu hadis terbagi menjadi dua. Ada ilmu hadis riwayah dan ada ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis riwayah itu adalah hadis itu sendiri. Jadi ilmu ini adalah yang menyampaikan atau yang mendasari dari ilmu hadis diroyah. Jadi riwayah ini adalah hadisnya, kemudian diroyah ini adalah ilmu hadisnya. Nah, riwayah di sini adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perkataan, perbuatan, sifat dan sebagainya. Nah, ini adanya di ilmu riwayah. Jadi intinya riwayah itu hadisnya ya. Kemudian di sini adalah diroyah. Di sini diroyah pertama adalah hakikat periwayatannya. Jadi di sini apa sih maksud hakikat periwayatannya? Nah, di sini adalah memindahkan berita atau menyadarkannya kepada orang yang membawa berita. Gitu. Jadi perawi 1 memindahkan berita kepada dirinya dan menyadarkannya kepada orang yang memindahkan berita kepada perawi 2 dan menyadarkan kepada orang yang membawa berita ke perawi 1 gitu. Nah, kemudian syarat-syaratnya itu adalah metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Jadi metode perawi ketika menerima periwayatan hadisnya itu berbeda-beda. Ada yang melalui sima'i, mendengar, kemudian ada yang melalui membaca, qiraah, ijazah dan lain-lain. Nah, kemudian di sini adalah hukum-hukumnya. Jadi hukumnya adalah apakah periwayatan bersambung atau terputus. Jadi dari perawi 1 ke perawi 2 apakah tersambung sehingga bisa menjadikan membawa matan itu atau isi berita itu. Jadi di sini ilmu diroyah itu adalah objek pembahasannya di situ. Nah, di sini kita bakal tahu apakah periwayatannya itu tersambung atau terputus gitu. Nah, kemudian ada yang namanya keadaan para perawi. Nah, keadaan para perawi dan syarat-syaratnya ini sebelumnya ya, hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukumnya ini adalah maksudnya makbul au mardud. Jadi diterima atau ditolak. Jadi hadis ini tuh diterima atau ditolak gitu. Nah, kemudian ada baru keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, sifat perawi dan biografinya. Nah, jadi kita harus mencari tahu apakah perawi ini dhabitur ruwah, apakah dia menjaga hafalannya dan taat kepada Allah, tidak fasik gitu. Kemudian ada namanya macam-macam periwayatan. Nah, macam-macam periwayatan ini adalah bentuk pembukuannya. Kemudian terakhir adalah hal-hal berkaitan dengan periwayatannya. Nah, di sini istilah-istilah ahli hadis. Jadi gitu. Jadi intinya kalau misalnya riwayah itu
Jadi diroyah ya. Jadi diroyah ini adalah objek pembahasannya tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian nah, jadi diroyah ini adalah objek pembahasannya itu yang tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian diroyah ini diroyah ini meneliti sanad dan matannya, apakah sahih atau hadis palsu. Nah, kemudian keluarlah kualitas hadisnya, yaitu yang diterima makbul atau ditolak mardud gitu. Nah, kemudian ini dalamnya. Nah, kalau misalnya memang sudah kualitas hadisnya bagus, kemudian dikeluarkanlah oleh hadis riwayah, yaitu hadis yang sudah insya Allah sudah terjamin kebenarannya gitu. Nah, kemudian apa sih manfaat mempelajarinya? Nah, manfaat mempelajarinya kalau untuk riwayah itu adalah menjaga keaslian hadis, biar hadis itu tidak sembarangan dipalsukan. Nah, kemudian memahami sanad. Jadi kita mengetahui sanad yang tadi perawi 1 ke perawi 2, perawi 3. Kita mengetahui sanadnya itu dari mana saja gitu. Kemudian mengenal tokoh-tokoh perawi hadis. Contohnya adalah para sahabat ya pastinya. Kemudian sahabat atau tabi'in ya. Kemudian mengetahui sejarah periwayatan hadis. Nah, kemudian manfaat mempelajarinya di riwayah adalah memahami isi dan konteks hadis, yaitu memahami isinya, kemudian konteks hadisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah menilai kualitas hadisnya. Yang tadi sudah saya jelaskan, memang di riwayah ini adalah ranahnya untuk meneliti atau kemudian setelah diteliti kemudian keluarlah hasilnya atau nilai kualitas hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah membantu dalam pengambilan hukum Islam atau fikih. Kemudian yang keempat adalah menghindari kesalahan tafsir dan penyalahgunaan hadis. Kemudian ketika kita sudah tahu manfaat mempelajarinya, kemudian apa tujuannya? Nah, tujuannya di sini adalah riwayah menjaga hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu hadis tujuan mempelajarinya hadis riwayah ini adalah menjaga hadis Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah sanad dan matan hadis, menguasai sanad dan matan hadis. Jadi di sini kita bisa dengan menghafal hadis tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi perawi yang amanah dan terpercaya. Kemudian yang keempat adalah memahami metode periwayatan hadis. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan hadis dengan benar. Nah, kemudian di sini adalah tujuan mempelajari di riwayah. Nah, di riwayah itu pertama menilai kualitas hadis untuk membedakan hadis yang bisa dijadikan hujjah atau dalil dan yang tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Kemudian yang kedua adalah memahami istilah-istilah dalam ilmu hadis. Sudah saya jelaskan, riwayah itu hadisnya, kemudian riwayah adalah ilmu hadisnya. Nah, di sini memahami istilah-istilahnya itu seperti sahih, hasan, dhaif, musnad, mursal, mu'dhal dan masih banyak lagi. Kemudian ada yang ketiga adalah mengetahui syarat-syarat diterimanya hadis seperti kesambungan sanad, keadilan, dan dhabil perawi dan tidak adanya syadz atau illah, penyakit gitu ya. Kemudian yang keempat adalah menghindari pemakaian hadis palsu. Ilmu ini penting ya, sangat penting untuk melindungi umat dari hadis-hadis yang tidak sah. Kan tidak mungkin jika kita melakukan amalan itu didasari dengan hadis yang dhaif itu. Nah, ilmu riwayah ini sangat penting untuk menghindari itu. Kemudian yang kelima adalah melatih berpikir kritis dan teliti. Oke. Sampai sini kesimpulannya adalah intinya adalah ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya riwayah dan dirayah. Riwayah ini adalah bahan atau utamanya hadis atau ilmu ini adalah kumpulan-kumpulan hadis, itu misalnya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, kemudian ini kan hadis ahad ya, yaitu
hadis yang cuman satu doang perawinya. Jadi Umar ini langsung menerima dari Rasulullah SAW. Nah, dari mana tahu kalau misalnya Umar ini langsung ke Nabi Muhammad SAW? Nah, ini adalah dijelaskan di diroyah yang tadi, yang memindahkan berita, yang hakikat periwayatannya. Jadi Umar radhiyallahu anhu bila memindahkan berita dan menyadarkannya kepada orang yang membawa berita, menyadarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat-syaratnya itu metode perawi ketika meriwayatkan hadis, berarti Umar itu mendengar ya. Gitu. Oke, sampai sini. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.